Kita mampir kepada bapak kita kemarin yang sudah kita wawancarai, namanya Bapak Sugeng Waras. Oke. Assalamualaikum Pak. 2 tahun saya kosongkan itu. Oh tuh luar biasa. Iya tuh biar nggak lupa kapan-kapan lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai ini Bandung. Halo Bang Dharma. Om Dharma, assalamualaikum Om. Om Dharma. Oke guys. Om. Sama-sama Om. Wah ini ada Om Dharma guys, tokoh PWRI. Siap. Om, aku lagi di Bandung Om. Lagi di Bandung. Ya. Ya. Sebentar Om. Oke guys, ini sambil ada Om Dharma dan ini udah gue ini dulu ya. Assalamualaikum. Dulu ini saya rawat betul ketika banyak. Oh, Coba sekarang tanaman liar ya kan. Ini dulu bunga-bunga itu. dan ini kondisinya siapa yang menghuni Pak? Nggak ada. Oh, Jadi saya coba rawat. wow. Dulu ya bunga apa saja. Ini air itu apa itu Mengalir. air dari atas. Tahun berapa Pak dikosongin Pak? Terakhir dikosongin tahun berapa Pak? Ya saya ikut meninggal dulu. Oh, sejak ibu meninggal. Ibu meninggal terus 7 hari langsung saya nggak mau tinggal di sini. Oh, saking sedihnya Pak. Udah deh, lalu lama sama teman. Banyak kenangan Pak. Ya Allah. Jadi sahabat The News, sahabat TV dimanapun kalian berada, luar biasa. Karena kotor sepatu dipakai aja. Gini Pak. Assalamualaikum. Wah, udaranya. Assalamualaikum. Ini ibu Oh, sama sama bu itu yang almarhumah. Namanya siapa Pak? namanya ibu Ah, Endang Kuswarwati. Ibu Endang Kuswara. Ini kalimat dulu sama sini. Kali ini teman-temannya juga. Ini bu. Ini dulu ruang tamu. Jadi lengkap. Terus akhirnya saya kosongkan semua. Terus barang-barang dipindahkan ke Barang-barang satu dua anak-anak. oh. Jadi ini dibersihkan ya sebulan sekali. Sekarang tanggal berapa? Nanti tanggal 1 lagi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Nah, ini lagi dulu kamar tidur. Oh, ada gambar coret-coretan. Jadi semua TV semua ini kan bekasnya di sini. Kita lepas semua. Nggak disewa Pak? Nggak disewain. Nah, sama anak-anak nggak boleh disilakan di dapur. Jadi kita lihat di atas. Assalamualaikum. Allah Akbar. Udah ambrol ya Pak? Iya.
lagi saya ya karena nggak sempat musik musik guys, luar biasa. Tingkat 3 Pak. ya. Saya itu karena sembarang, jadi ini dulu bekas untuk apa karaokean kalau saya di sini. Kadang ya untuk pengajian. Makanya ini selama pagi kalau lihat jalannya banyak itu itu teman-temannya banyak. Berarti terakhir ini 2 tahun yang lalu ya Pak, dihuni. Nah, kalau saya rapat-rapat, ya saya pakai di sini aja. Ini pusat kota Pak berarti? Gimana? Di pusat kota ini? Oh bukan, Oh bukan. masuk Batu sudah arah Bandung Timur. Oh Bandung. Pak maaf, ini kok ada yang pecah ya Pak? Dulu Oh, betul. Jadi Jadi kenapa ini? persis nggak kebuka gitu deh, Oh, kena angin. oh. Lihat guys, ini Pak ada sawah ya Pak? Nah, Ini sawahnya Bapak? bukan namanya. Oh, orang. Tuh guys. Saya yang kecil ini, nah saya kan ini yang desain itu semua yang kerjakan itu. Oh, ada lampu kristalnya, masih ada lampu kristalnya. Sayang banget Pak, nggak difungsikan sebagai kantor Pak, Kan? nggak difungsikan sebagai kantor. Jadi itu ada saya pakai untuk kantor itu saja. Oh, yang buat itu ya. Nah, hanya karena ini musim corona ya. Nggak kosong barang-barang. Dulu Ibu ini apa punya kedai? Betul, ibu itu 3 kali dia punya konveksi pernah, terus catering pernah, sering tahu. Kamar berapa Pak? Semua ada 7 dulu. 7. Aduh, awalnya. Assalamualaikum. Lah, kantor. Jadi sekarang gua sama Sugeng, Gong, kita udah di Bandung, Gong. Gimana menurut lu, Gong? Cukup lama juga perjalanan. Dari jam berapa kita tadi dari Jakarta? Jam 10 kita nih. Jadi tadi ceritanya sampai di mana, Dek? Udah sampai mana tuh? Keluar tol ya, Transmart. ujung sana Pak. Oh, Transmart itu loh Pak. Kenapa sana udah terbang? ya udah. Kalau itu nggak jalan-jalan ini. Iya. Cuman Ya ini kuncinya hanya saya berikan dibersihkan sebulan sekali aja. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol nggak nih Pak? Ayo.
ini kan kawan Bapak Pak Ruslan ya. Iya. Ini kan dapat kabar ini kan katanya kan di apa namanya Bapak di narasumber ditahan dan dijemput oleh pihak keamanan. Iya. Menurut Bapak gimana sih Pak kondisinya Pak? Jadi begini ya. Ya memang si Ruslan itu termasuk bagus juga, dia maksudnya aktif juga. Aktif. Dulu kan dia sebenarnya tentara ya. Tentara pangkat terakhirnya kapten. Nah, kebetulan ada masalah. Masalahnya itu benarnya yang kurang ajar itu yang dibunuh itu. Dia bikin resah sehingga rakyat lapor sama dia gimana terus sama dia dibunuh. Ya bagaimanapun karena hakim sendiri sehingga dinas memberhentikan dia. Nah begitu sejak itu dia kumpulkan teman-teman dari 3 angkatan termasuk Trimatra. Trimatra. Jadi Trimatra kan berarti 3 angkatan ya. Ada darat, ada laut, ada udara. Lah memang kebetulan waktu hari apa itu? Hari Rabu ya. Hari Rabu itu jam 8 pagi telepon saya sama si di Bogor deh. Yang kemarin waktu di Cimanggis itu, Cilengsi. Cilengsi. Terus? Dia nelpon, Bang, kayaknya aku mau ditangkap ini. Udah, hadapi aja resiko. Namanya perbuatan itu ya biar besar biar kecil pasti ada resikonya. Jadi dia udah punya perasaan atau Ada. Oh gitu. Dan akhirnya benar jam 9-nya. Saya waktu itu nggak dengar, setelah sore dengar berita katanya jam 9 waktu diambil. 9 pagi. Jadi jam 8 pagi telepon saya, 1 jam kemudian Wita waktu ini. iya, Wita, tengah ya? tengah. Nah, akhirnya saya baru tahu setelah videonya beredar dan saya lihat, udah nggak apa-apa. Artinya penangkapannya itu nggak seperti ceritanya nangkap Paling ya. apa ya? Seperti kalau kita Teroris. dengar teroris gitulah. Enggak. Jadi memang ada tim dari Mabes Polri, terus dari Polda, dari Polres, gabungan itu ditambah dari anggota POM, polisi militer ada. Jadi kalau saya lihat di videonya itu berarti sudah bagus kan? Tidak semua masuk, hanya salah satu aja yang masuk, terus menjelaskan di situ apa maksudnya, itulah perkiraan saya gitu ya. Yang lain di luar. Nah begitu saya lihat di videonya ya, Ruslan keluar, udah bagus, dia sempat pesan sama keluarganya, sama tangganya, sama temannya juga, teman-temannya waktu di luar. Intinya ya ini, dia udah siap lah. Intinya itu risiko untuk punya perjuangan, tapi memang ya yang sementara yang dianggap dilawan itu pemerintah gitu. Nah, pemerintah kan perangkatan lengkap. Iya betul Pak. Kita nggak bisa mengukur apa-apa. Oke lah, kesimpulannya saya melihat jadi saya anggap dia bagus, telah menunjukkan dengan kepala tegak dan badan dipusungkan, dan dari aparat sendiri bagus, kelihatan rapi, kelihatan santun, nggak ada kesan apa ya, ada kesan kooperatif yang bagus gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti untuk selanjutnya kan. Tapi kalau dari segi undang-undang ITE yang disampaikan beberapa saat yang lalu, ya sebenarnya begini ya, kalau kita ini kan baru satu arah lah. Sebenarnya begini deh, semua itu kan ada pentahapan ya. Taruhlah Ruslan dengan memberikan keterangan apakah lewat audio atau tulisan, kemudian akhirnya ditangkap oleh pihak pemerintah, ditangani oleh polisi. Ya sebenarnya apa itu, kalau saya bilang terlalu prematur juga gitu. Artinya itu semua itu masih bisa dikoordinasikan, tapi mungkin pertimbangan dari
aparat beda ya. Dia khawatir begini sehingga mengambil tindakan seperti itu. Sama dengan ini loh, yang Pak Kiflan itu, bayangkan ya waktu itu ada press release kan, dalam press release itu langsung, nah sehingga kesimpulannya orang akan berpikir, wah berarti Pak Kiflan itu bawa senjata, makar, ada rencana pembunuhan, ada 3 itu kan. Jadi makar, punya senjata, terus rencana pembunuhan terhadap 4 orang. Ini itu dalam press release ya, padahal sebelumnya belum ada BAP. Nah, sama seperti ini. Kalau sudah ada BAP, kemudian sudah ada gelar perkara, itu orang akan tahu. Nah, sebenarnya setelah itu baru press release lah. Jadi apa yang disampaikan itu bisa didukung oleh fakta-fakta sebelumnya. Nah, ini sama dengan Ruslan. Jadi saya anggap kalau memang itu paling-paling ini Ruslan hanya sekedar dimintai konfirmasi. Tapi kemarin saya dengar ada 7 jam. 7 jam. Kemudian kemungkinan hari ini sudah dibawa ke Mabes. Jadi keputusannya akhirnya resmi ditahan. Jadi kalau dia lanjut begitu berarti kan lanjut. Artinya apa konfirmasi yang didapat di sini mungkin masih perlu didalami lagi. Ya mengingat itu katakanlah domainnya Mabes Sabri, Mabes Polri. Jadi di sana nanti proses. Nah, jadi menurut perkiraan saya begitu paling. Yang jadi menarik saya tadi kan beliau sebelumnya menghubungi Bapak ya. Iya. Untuk memberitakan bahwa dirinya akan dijemput oleh pihak Mabes Polri. Bukan begitu. Polisi. Ya, kenapanya saya mau dihitung tapi jadi belum tahu. Oke. Hanya kebetulan ini. Hanya saya memberikan oke lah. Yang penting semua itu bikin aja kerjasama yang baik dan sikap positif. Jadi sebagai jiwa prajurit. Dan nggak usah khawatir. Istilahnya dimanapun kita itu tujuannya bagus. Jadi jangan memperlihatkan nanti seperti integrasi dan enggak interogasi bukan. Tapi semacam dialog yang positif, dialog yang membangun untuk bangsa dan negara ini. Nah, namanya dunia maya, kadang-kadang tulisan kita nafsirkan macam-macam, ya kan. Dan nanti kalau sudah ngomong gitu kan sudah jelas. Baik. Kalau menurut saya. Baik Pak, tapi apakah nanti akan berkembang siapa lagi yang akan itu tidak menutup kemungkinan. Ya namanya gelar perkara atau itu proses itu begitu. Jadi sekarang anggaplah mungkin si Ruslan setelah ditandatangani bisa berkembang ke ABCD bisa saja, bisa juga tidak, ini tergantung pendalamannya. Tapi berarti udah feeling, ada perasaannya beliau akan dijemput. Ada. Baik. Pak, kita lanjut lagi Pak untuk ke rumah Bapak aja dulu ya. Kita di sini banyak ruangan. Bos, gimana? Lu mau lanjut lagi? Kita mau kemana nih? Mau makan atau lanjut? Kita lihat suasana. Kita makan lah, lapar. Lapar juga Bapak. Oke Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Kita ngobrol lagi Pak ya. Oke, kita langsung ke bawah. Guys, kita ke cari suasana Bandung. Lihat tuh bawah. Ini lantai 3 Pak ya? Iya. Kalau mau jalan-jalan ke atas atap ada jalannya. Udah lemes. Guys, nanti kita lanjut lagi. Nih, bro, gimana? Lo lihat puas hari ini? Sejuk. Kali aja lo mau beli rumahnya Bapak. Istimewa sekali. Ini bangunan internetnya tinggi ya Pak. Guys, ini kamarnya anak Bapak. Ini mestinya karena 7 kamar, jadi maksud saya anak saya kan 5. Jadi 1 orang 1 kamar. Dan tiap kamar kita saya lengkapi dengan kamar mandi sekalian. Ada sarang tawonnya Pak ya? Apa rayap ini Pak? Gimana? Ada sarang rayap. Ya ini 2 tahun enggak pernah saya. Hati-hati, guys.
Kalau memang ada penampakan ngomong ya. Ini 2 tahun gak dihuni dengan kondisi. Ini ibu yang dulu masih ada foto. Oh, Mbak, sama Pak Harto. Sama Butin ya Pak. Iya, Pak Harto. Pak Harto. Ya seperti itu. Ini anak saya nomor 4. Oh, yang kemarin kita ketemu di Cilengsi bukan? Yang dokter. Oh, itu yang nomor 2 ini. Oh, nomor 2 malah. Iya, ini yang nomor 4. Ini di mana Pak tinggalnya? Di Jakarta. Oh, Jakarta semua. Hanya rumahnya yang sekarang saya tempati. Jadi selama saya di Bandung di situ. Oh. Yang tadinya saya bilang nanti kita ke sini aja, tapi saya pikir daripada bela-bela ya langsung ke sini. Oke. Oh, berarti Buah Batu itu rumah Bapak? Yang Ya, Jalan Buah Batu. Buah Batu itu tempatnya anak saya. Oh, yang rumah Batu tadi. Hanya depan. tempat saya tidur. Oh, yang di sana. Iya. Bapak tidur di sini? Enggak, saya nggak tidur di sini. Saya tidurnya di tempat anak saya. Lumayan bikin linu. Guys, tuh lihat ya. Assalamualaikum, maaf ya. Proses pembuatan bangunan ini berapa lama Pak yang Bapak tahu Pak dulu masih ingat? Rata-rata dikerjakan 8 orang di 1 hari ya. 8 orang. Terus kecuali ngecor aja kadang-kadang sampai 30 orang. Oh, 30 Berapa orang. tahun persis sih? 2 tahun. Ayo kita jalan jauh, makan dulu dari mana? Lewat sini sampai. Lewat sini. Sini. Lewat sini guys. Dadah semua. Maaf ya, saya pulang dulu. Yang di atas yang ngikutin saya. Ini nih engselnya nih berat banget nih. Wah. Ini dulu jualan apa Pak, Ibu? Di sini kafe deh. Oh, kafe. Sini sampai ruang sana ramai itu. Tahun berapa Pak ditutup? Ya, sejak ibu mau meninggal. Sakit Ibu apa? meninggal bulan Agustus. Sakit apa? Bulan. Oke, guys. Nah, coba sampai rumput tumbuh. Ini keluar nanti ke kiri. Oh, oke. Jadi guys, kita mau kemana nih? Diajak makan nasi bos. Makan siang. Sayang ya nggak diterusin ya. Saya mau foto-foto di sini biar. Sekarang kita makan dulu. Oke guys. Terus. Oke. Ini kita di Kiara Condong. Karena kita sama Bapak
Oh, di rumah makan Sinar Minang. Kiara Condong berarti ya Pak ya? Iya. Daerah Kiara Condong. Wah. Oke. Ya. Ini ada 2 meja, mungkin kita atur aja itu. Ya. Di sini nggak apa-apa Pak, kan kita mau bertiga doang. Hah? Cuma bertiga doang kita. Nah ya, nggak cukup kalau 3 ini. Ya, nah, 2. Nggak apa-apa yang satu di situ ya. Iya, Pak. Nah, Sini Bang. Oh, distancing. Lagi-lagi distancing. Halo Uda, apa kabar? Baik. Namanya siapa Uda? Udah mul, Uda Mul. Ya. Dari mana? Padang, Padangnya? Kang Pariaman. Pariaman. Iya. ini teman saya dari Depok, Jakarta. Baru datang. Apa ya? Iya, Depok. Aku biasa ayam bakar. Ayam Kalau bakar, ya? temanku terserah apa aja. Minumnya juga. Oke guys, listener, sekarang kita habis makan. Masih sama Sugeng di sana, ya Gang. Dan abang kita tadi siapa Bang namanya Bang? Mas Bangmul. Bang Mul dari rumah makan Sinar Minang. Wah, ini tepatnya di daerah mana Pak? Jalan apa nih Pak? Pasar Kordon gitu. Kordon, Pasar Kordon, Ya. Bandung Timur ya Pak ya. Nah, baik, tadi kita sudah dari rumah Bapak, terus kita sekarang merasa dan habis menikmati makan masakan Padang. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kan sudah keliling-keliling rumah nih Pak, sempat tadi ya Pak. Terus Aku takut setelah cerita ya kok nyambung dengan istri saya ngomong, kemudian ibu mertua saya juga. Kalau saya nggak pernah. nggak bisa. Pak, ini kan Bapak kan 2 tahun yang lalu selalu bersama almarhumah bersama Bapak itu menikah tahun berapa Pak? Itu tahun 76. 76. 76 dikaruniai berapa putra Pak? Jadi 5 semuanya, perempuan semua. Luar biasa surga. Yang pertama kelahiran 77, yang terakhir 89. Oh, paling bontot Jadi ya Pak? nomor 1 dengan 2 itu berurutan 2 tahun. Karena cewek semua, terus saya bilang istri saya, mak kita atur-atur supaya anak ketika nanti cowok lah. Nah, terus? Jadi itu beda 6 tahun baru punya anak lagi. Wah, jauh ya. Oh, tapi ternyata ya cewek juga. Jangan menyerah mah. 2 tahun lagi cewek lagi. Waduh, 4 cewek semua. Akhirnya yang terakhir, ayo sikat. Nah, 5 cewek segini terus ya udahlah 5 ini. tapi arti 5 wanita yang menjadi bapak berarti orang yang terganteng dong Pak? Iya dong, bener nggak? Nggak ada. Biar cantiknya kayak apa nggak akan ganteng dia. Iya. Pak, ini maaf kalau boleh tahu almarhumah dengan ibu siapa Pak namanya? Endang Kuswarowati. Ibu Endang Kuswarawati. Iya, iya. Nah, saat pesarean itu usia berapa? Sarenya ibu Itu bersih 64 tahun. Bu. pas 64 tahun. 60. 2 tahun yang lalu ya Pak ya? Tepatnya 21 bulan. Jadi 3 bulan lagi 2 tahun. Karena Ya. Agustus kan. Oh, Agustus. Karena ini. Berarti 2 tahun yang lalu berarti 2018 ya? Betul. 2018. Terus penyakitnya adalah diabetes. Sakit gula. Oh, sakit gula. Iya, diabetes sakit Ya. gula sama. Baik. Pak, ini arti sosok ibu buat Bapak itu seperti apa sih Pak? Ini Bapak mungkin mohon maaf nih saya tidak memberikan Bapak kenangan manis dan tidak membuat Bapak tersedih gitu Pak. Nomor 1 ya, Iya Pak. saya nggak nyangka kalau ibu itu mau dengan saya. Loh, kenapa? Ya saya orangnya hitam jelek begini ya. Nah, tapi Bapak kolonel loh Pak saat itu Pak. Ya, kan. Saya nggak bisa cerita banyak. Kalau ibu itu, ya kalau saya suaminya wajar ya.
Tapi teman saya satu angkatan pun mengaku cantik dan Cantik. iya. Udah, pokoknya gitu lah. Jadi gambarannya kalau melihat orang Indo atau orang Arab atau orang apa, kalau saya bilang ya gitulah. Jadi udah kelihatan dari muda itu nanti sampai tua pun dia kulit-kulitnya dia akan begitu, bayangan saya. Oke, Pak, kalau saat manis bersama ibu tuh kenangan manis itu apa, Pak? Almarhumah, Pak. Banyak ya, Pak. Orangnya nyentrik juga. Nyentrik ya. Jadi apa ya? Saya melihat dia itu semangatnya kalau ada saya buktikan misalnya begini, saya mau latihan atau mau tugas, terus di beberapa hari saya balik, setelah jarak saya balik, itu mesti sudah kelihatan loyo, kelihatan apa itu kurang gairah gitu. Saya tanya kenapa? Ya nggak seperti kalau ada suami istirahat gitu ya, itu ya. Terus begini deh, saya melihat memang anehnya atau asiknya dia itu gitu ya, orangnya itu baik tetapi juga kasar. Kasar, baik tapi juga kasar, mungkin orang Surabaya kan ya. Oh iya, iya. Intinya dia itu tidak kaya, uang juga tidak banyak, tapi kalau namanya dimintai teman, selama dia ada, udah pasti dia pokoknya merasa senang, merasa bahagia kalau bisa ngasih kepada atau nolong kepada teman. Jadi sampai dia dulu ya termasuk ada di leteng, kakak leteng, kalau ketemu itu langsung berani buka dompetnya di tas itu, dan apa yang di situ dikuras dan nggak apa-apa dia. Dengan pengalaman gitu ya biasanya diambil sebagian kecil gitu, uangnya dikasihkan saya biar dompet itu misalnya dikuras habis, nah saya masih ada jadi masih bisa untuk pulang. Nah kalau sama perempuan nggak bisa marah. Oh dia nggak bisa marah. Nggak, Tapi taruhlah diganggu, diolok-olok, difitnah kayak apa enggak. Oh. Berarti tipikal orang sabar ya, Pak? Tapi sekali dibuat mainan sama cowok itu lagi kayak gambar betul. Nah, Pak, yang menjadi perbedaan sifat Bapak dengan Ibu tuh apa, Pak? Saya kelihatannya laki-laki dan tentara ya. Iya. Tapi selalu diketawain dia. Oh, kenapa, Pak? Saya kalau nangis sudah mesti, udah teriak saya yang sakit ini, yang sakit itu. Nanti gilirannya dia sakit, saya bilang, yang sakit apanya, Mas? Udah diam aja. Mungkin kalau bapak yang sakit sudah teriak-teriak. Jadi istri itu nggak pernah itu ngeluh gini-gini sampai meninggalnya itu. Jadi kelihatan kalau dia itu orang kuat, orang tabah, nggak mau cengeng gitu. Terus kalau Ibu sendiri, kalau Ibu sifatnya yang Bapak kenal selama Orangnya menikah, keras banget, Pak. pernah ceritanya begini ya. Ada tuh. Waktu itu saya masih rentalkan mobil. Kebetulan ya lumayan lah, saya bisa ngumpul 33 unit itu lumayan tuh. Saya rentalkan. Nah, suatu ketika supir saya telepon, Pak ini ada yang mau bicara. Mau langsung saya, ya silakan. Telepon rumah ya waktu itu masih belum ada HP. Belum ada HP. Belum. Langsung saya dimaki-maki. Kenapa, Pak? Intinya begini, ini Sugeng ya? Oh iya, aku jenderal, lupa lah, jenderal ini. Oh siap, ya aku waktu itu masih letkol. Ya. Siap jenderal. Intinya dimaki-maki, ini mobilku mobilnya supir yang disupiri supirmu nabrak mobilku.
Setelah saya suruh ganti dia nggak mau, saya supirnya tentara, kurang ajar kan. Nah akhirnya ini, makanya saya marah, ganti ini macam-macam. Iya bang, kalau begitu di mana tempatnya? Biar saya datangi. Udah ini. Pokoknya sehabis ada kira-kira 10 menit itu nggak dikasih kesempatan ngomong saya. Dianya maki-maki marah luar biasa. Ya persis istri saya lewat. Ada apa Pak? Udah, orang perempuan nggak saya ikut-ikut. Aku bilang gitu kan. Takut. Dia malah berhenti. Akhirnya dengar sendiri kalau saya lagi dimaki-maki langsung teleponnya ditarik sama istri saya. Iya. Siapa ini? Ganti istri saya. Siapa ini? Aku istrinya Sugeng. Istri saya bilang gitu. Saya jenderal ini. Kan gitu kan. Ya langsung dijawab saya kan. Hei, kamu jenderal apa tukang becak? Langsung begitu. Kalau kamu jenderal nggak ada ngomong bicara. Kamu tuh mungkin tukang becak. Tunjukkan tempatmu di mana. Tunggu, saya akan datang. Nanti saya buktikan kalau memang kamu jenderal saya akan tahu. Tapi kalau kamu tukang becak saya bacok di situ betul. Serem banget. Nah habis itu buat jadi kelihatan teleponnya dibanting. Ya itu aja. Jadi harusnya itu pelajaran untuk saya. Jadi kalau boleh saya lihat, Bapak tuh orangnya nggak mau ribet ya Pak ya? Iya nggak mau ribet. Tapi Ibu malah tertantang untuk menghadapi. Tapi itu, Bapak menghadapi Ibu kan orangnya keras nih ya, Pak. Gimana ngimbanginnya nih Pak? Ya, nah gimana ya? Saya pikir semarah-marahnya ibu taruhlah mukul namanya perempuan ya saya pikir untuk apa dilayani saya gitu. Tapi dia itu betul-betul seperti punya tanduk. Maksudnya gini, anak saya perempuan juga, ada sama saya disakiti sedikit aja sama orang, dia masih luar biasa marahnya. Nggak lihat apa kanannya yang salah, anak yang benar, pokoknya dia mesti balas dulu. Setelah balas baru urusan belakang. Itu. Baik, jadi kalau Gang, lo mau nanya apa Gang? Masalah hobinya Bapak apa sih gitu? Mungkin kalau dari hobi apa Pak? Sebelum suka ngomong deh. lucu. Ya lucu. Hobi Bapak apa sih sebetulnya Pak? Saya itu senang main catur. Main catur. Satu. Tapi juga senang main tinju. Sampai setelah ini saya tiap hari tinju itu masih hafal. Mulai sikap dasar, siap siaga, sampai mulai serangan, langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah samping kiri kanan, langkah putar, sampai pada loncat, sampai pada putar, sampai pada masuk serangan, fase pertahanan, sama. Nah, jadi ini gabungan antara catur dengan tinju itu bagaimana ya? Jadi catur itu memang di situ diperlukan banyak apa ya? Berpikir. Kalau tinju itu banyak ya yang penting kuat. Itu aja. Oke. Ya kayaknya itulah yang kamu kenapa pindah? Orang saya mau nyuting kamu kok. Situ aja bro. Iya, biar ngobrolnya enak bertiga. Oke. Nah, terus Gang, lu mau ngomong apa lagi? Jadi kalau tadi kan tinju sama catur. Ya. Lu mau nanya apa? Ayo Gang. Tinju belajar apa dari mana? betul. Dulu kita di AKBRI ada di acara itu. Diajar. Terus ujiannya ya lawan sama kita. Saya masih ingat dikasih waktu 3 ronde secara kebetulan. Baru setengah ronde teman saya KO. Terus akhirnya KO. Padahal itu kekuatan sama kita berat nggak boleh. Misalnya kelas ini lawan kelas ini nggak bisa. Jadi berat itu beda 3 kg lebih nggak boleh. Harus seimbang. Harus seimbang. Nah, kalau Bapak sendiri untuk melatih tinju itu seperti apa Pak? Apakah ada beda dengan bela diri atau gimana? Gimana? Kan kalau tinju itu kan fisik kepala atau tubuh yang dipukul. Betul. Jadi apa yang di teori itu betul. Kalau kita mau main tinju, itu sebenarnya kelemahannya orang itu ada 2, di kepala atau di perut. Jadi kalau kepalanya kuat, perutnya ya nggak kuat. Tapi kalau perutnya kuat, kepalanya ya nggak kuat. Wow. Jarang kuat dua-duanya.
Nah ini saya buktikan waktu bulan Agustus tahun 76 saya di Irian. Lawan saya orang Biak, jadi orang Irian betul. Orang Irian asli. Dan dia ada brimob. Nggak tahu itu yang panitia pinter juga masyarakat. Tahunya setelah bertanding tahu dia orang brimob. Jadi di ronde pertama saya hajar mukanya itu tahan. Begitu kesempatan istirahat, saya coba teorinya apa betul dia kalau kepala kuat perutnya nggak kuat. Saya coba di sini. Saya pancing, dia akhirnya buka terus saya uppercut bawah, duduk langsung tahu. Jadi saya berarti teori itu betul. Jadi nggak sampai habis 2 ronde akhirnya KO dia. Terus untuk mempelajari teknik tinju itu berapa lama, Pak? Tergantung kita deh. Kalau saya misalnya suruh ngajar 3 hari aja dasar-dasar bisa. Tapi kalau kita mau betulan ya 3 bulan. Kalau mau lebih mantap lagi ya lebih lama lagi. Tergantung. Sampai uppercut ya, Pak ya? Jadi ada namanya jab, double jab, uppercut, swing, left swing, right swing. Nah nanti ada tipuan-tipuan, mulai blok, mulai menyalurkan, melindar, terus merobohkan orang, ya pokoknya ada sih. Tapi intinya sebenarnya 2. Kita ini jangan sampai kecolongan atau telinga. Makanya yang bagus kita tinju tutup telinga sama iga ini, tutup rapat. Selama ini rapat, aman. Saudara Sugeng mau ini? Mau Itu ada cara pengujian apa enggak? Ada cara pengujian apa? Pengujian. penguncian seperti bela diri kan ada? Oh ya, betul ada deh. Ada. Jadi begini loh. Kita itu kalau main tinju ya, kalau sudah sama kuatnya, sama capeknya, tenaga sama habisnya, kadang-kadang kita tuh hanya main gini aja, bertahan. Tapi sebenarnya dalam bertahan begini, ini ada tipuannya. Ini makin kita pendekkan, makin kita pendekkan. Nah, orang itu bisa mengikuti. Sudah sama capeknya setengah mabuk, baru kita sodok. Dia kaget, baru kita susul yang lainnya ada. Tapi Bapak pernah bertanding, Pak? Iya. Sempat bertanding? Pernah. Di apa? Itu yang satu ya. Tapi juga ada kalanya kita tuh dihajar. Yang penting rapat tinggi. Telinga itu jangan sampai. Kita dipukul depan ini tenang, tapi coba telinga kita dua dikeprakin aja mesti pengang. Goyang dia. Jadi tutup ini, dua. Hantam kayak apa paling hanya kena tangan ini. Tapi sekali-kali terus melihat begitu ada spot bapak sodok Aja. Lo mau? Bukan bukannya bisa bela diri. Kemarin pencak silat itu zaman dulu deh, orang masih senang, saya sendiri juga senang karena ya apa itu sebenarnya lebih bagus tuh seperti bela diri, seperti karate, pencak silat. Hanya kalau ditonton kan kurang menarik. Kalau tinju itu orang melihat hanya gabus-gabusnya saja. Tapi waktu ketemu ibu masih aktif tinju? Masih. Oh, umur berapa Pak terakhir? Saya sampai sampai umur 40 itu masih aktif. Masih aktif. Jadi saya tetap memelihara badan ya sekarang karena sudah umur 70 ya. Bro, kalau lu mau belajar tinju ke dia bro. Iya, kalau ketemu copet Bapak sebut nama Bapak Kolonel Purnawirawan. Nama lu kan sama sama Bapak. Jadi gini lah, aku membiasakan diri ya. Iya Pak. Setiap saat ini kita harus siap. Sampai setua ini saya masih ada loh. Kesiapan untuk misalnya di dada bergerak untuk 1 hari ada tasnya, untuk 3 hari ada rangselnya, untuk 7 hari. Jadi dan ya kita kan nggak tahu sewaktu-waktu itu kayak apa gitu.
Saya selalu siap pisau kecil, penting. Di Seliban ini gitu. Ya karena saya bawa mobil di mobil juga. Nah kalau misalnya ditanya-tanya polisi ya orang tua kan untuk makan buah untuk api buah. Yang penting pegangan itu yang enak kita bawa. Di sini panjang atau pendek itu tergantung. Berarti kalau kesiapan refleks ke waktu-waktu masih ada. Iya. Dan jangan sepelekan. Kayak bawa sambal atau apa itu penting loh, Dek. Iya. Jadi misalnya ada macam-macam bahaya, mencurigakan, jendela dibuka, apakah itu pasir, apakah itu kapur yang kena mata pedis atau sambal. Jadi curiga siapkan. Begitu orang macam-macam siram aja pakai itu. Dan apa saja di sekitar kita. Makanya kalau kita duduk itu selalu melihat apa yang ada di sekitar kita. Ada apa-apa sewaktu itu gimana? Kita begini tahu-tahu ada macam-macam, bisa kita ambil ini, bisa kita ambil apa saja. Jadi jangan sampai kehilangan. Tapi sekarang ketidakadaannya almarhumah bapak atau ibu di dalam kehidupan bapak saat ini, apa bapak merasa kosong, sebuah kehidupan yang kurang? Nah, ini yang mungkin nggak tahu, mungkin sama ya kan karena juga orang Buddha atau ditinggal. Tapi kalau saya begini, saya itu jadi anak kecil lagi. Tahu, anak saya 5 itu setiap saat nanya bapak udah makan belum dan selalu disiapkan. Oh, 5-5-nya. 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 Begitu tadi dilihat itu di anu kan sudah ada gantungan itu, si Grab atau ojek itu udah tahu itu. Itu makanan baru, Pak? Jadi itu untuk kemana saja, pagi, siang, sore pasti saya ditanya, Bapak di mana sekarang ini? Saya udah bilang, nggak usah, Bapak itu bukan anak kecil, tapi ya dia udah nggak mau dengar. Nah, kaitan dengan itu, ya gini yang saya katakan. Cucu berapa, Pak? 9. Wow, ramai ya. 7 cowok, 2 cewek. 7 cowok, 2 cewek. Ya. Itu paling besar kelas berapa, Pak? Sudah 3 tahun ini kuliah di Jerman. Wih, udah kuliah? Itu cucu nomor 1. Cucu nomor 1. Dan hebatnya ibu itu begitu, semua cucu disayangi, sehingga setiap cucu merasa dia yang paling disayang. Oh. Padahal sebenarnya sudah disayang. Tapi manggil Mbah Utinya Uti? Enggak. Manggil ya ini ya. Manggilnya juga mama. Mama? Manggil ke saya juga bapak. Jadi ngikuti ibunya. Oh. Ya kita udah biar aja lah namanya. Anak-anak nanti kan ngerti sendiri. Siap. Tapi Pak, mungkin tadi kan sempat kita singgung kondisi Pak Ruslan ya, yang tadi itu. Tapi Bapak ada apa pesan yang buat bangsa ini harus lebih sempurna lagi atau seperti apa? Ya intinya begitu. Kalau saya misalnya pesan untuk kawan-kawan ya, taruhkanlah untuk kita kawan se-Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kesulitan atau menghadapi masalah yang besar, masalah yang kuat itu tidak hanya sekarang. Dulu zaman Belanda juga begitu. Kita bambu runcing harus menghadapi bedilnya dia yang betul-betul bedil. Istilahnya bambu runcing harus mendekat, kalau bedil itu dari jauh aja sudah bisa membunuh. Nah itu sampai sekarang, kalau misalnya kita mau berjuang, ternyata lawan kita kuat, ya nggak usah heran. Nah, dulu gimana bisa berhasil sampai merdeka? Karena bersatu. Kalau kita nggak mau kompak, nggak mau bersatu, omong kosong bisa berhasil. Nah, kadang-kadang kelemahan kita sekarang, kalau udah satu menonjol, lainnya kadang-kadang ikutan. Ayam bakar. Wah, masih malah keluar lagi. Udah? Alat nih. Ayam dua-duanya dah. jadi prinsipnya bersatu. Kalau bisa kompak, bisa dipersatukan, bisa itu kuat. Kalau enggak. Baik. Nah, karena waktu hujan sudah mulai agak mereda, kita mau lanjut langsung ke Ciparai
Oke sih. Terus sepertinya Bapak juga mau istirahat, kelelahan. Terima kasih loh Pak atas obrolan kita Pak. Oke. Semoga ini bisa berguna buat pemirsa di Tiap TV ini. Dan santai ya bro, kita hari ini ya, kita jalan juga santai dari Jakarta, dari kantor, terus akhirnya ketemu juga. Dan terima kasih loh Pak. Bang Mul, makasih Bang Mul. Ya siapa tahu bisa jadi endorse ya Pak. Nanti warung ini kan sudah Iya, langsung masuk YouTube. Udah berapa lama Bang? Bang Mul? Baru 3 tahun Pak. Baru 3 tahun. Sebelumnya di mana? Ya di Jakarta kita. Di Jakartanya di mana? Jakarta Selatan. Oh, kok jauh banget? Pindah kemari. Jadi di sana ada yang lain. Oh, gitu. Oh, kakak. Jadi Bang Mul ini asli Padang ya. Aduh, luar biasa. Makanannya gimana Pak? Pak, Bapak pelanggan lama berarti ya Pak? Bapak pelanggan lama? Pelanggan setia Pak. dari dinas sampai nggak dinas ya. Oke, makasih ya bapak-bapak yang lagi di sini. Terima kasih Bang. Makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ada yang mau diucapin sebelum kita berakhir? Ada pesan-pesan dari lo? Enggak? Enggak. Oke. Terima kasih semuanya guys. Dan terima kasih Bapak atas traktirannya. Dan moga-moga diberikan kesehatan dan diberikan apa ya, panjang umur nih Pak. Karena Bapak dengan usia 70 tahun masih berjalan dan hati-hati ya. musim hujan. Ya, siap. Cek ban cadangan di pengalaman saya, kalau ban cadangan siap, misalnya satu ada yang pecah atau ini masih Siap Pak. Salam buat teman-teman dari untuk teman-teman purnawirawan Pak. Ya mudah-mudahan semua sehat-sehat semua dan aktif mengikuti perkembangan. Baik. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita langsung cabut. Gimana bro? Langsung cus? Oke, kita langsung cus. Karena udaranya di sana lagi hujan, kamera ini nggak bisa dibawa untuk on. Kita langsung cabut. Bro, dari tadi WA mulu. Guys, gimana bro? Hari ini Cukup apa? Melelahkan ya? melelahkan. Udara juga hujan Bandung. Mana liar. Alhamdulillah. Gimana lo tanggapan ngobrol bareng sama Bapak? Putar dulu bro. Cukup menyenangkan, Menyenangkan ya. Dari usia 70 tahun beliau masih tetap semangat. ya, mungkin sosok seorang istri sangat berharga sekali. Motor sini aja bro. Oke guys, semoga video yang kita produksi hari ini dari Tiap TV Entertainment bisa viewernya banyak ya. Terus ini bisa nggak? Ya, terus sini aja. Jadi tolong di subscribe, like, and share di media sosial Anda. Jadi kita lagi muter guys, Bandung bersama dengan kota hujan. Kamera belakangnya kelihatan tuh ke belakang. Bro. Oke, berumput. Yes. Perlu ada angkat aja. Oke. Dia nggak mau. Oke guys, tadi saya ngobrol masih di wilayah Bandung. Hah? Berapa? Bukan, ini bukan ngeliput, kita YouTube. Dibuang sayang.
Guys, ini dibuang sayang guys, ya. Ini kalau mau tahu nih di pom bensin. Buat kita doang yang buat taruh guys. Jadi jujur ya, hari ini alhamdulillah pekerjaan kita selesai dan nanti malam langsung target buat di edit dan tayang. Oke, kita berdua selalu ada untuk temenin kalian insya Allah tahun kedepannya. Ya, yang penting hari ini kenikmatan itu yang kita berikan adalah kalau kita sudah punya pasangan. Ini nggak boleh. Apalagi hujan, ingin berpelukan. Itu hanya kamuflase. Dan cuaca di Bandung hujan deras dan ini kita mana nih? Oh, lurus ya? Bener? Lurus ya tadi ya? Iya benar. Astagfirullahaladzim. Kilat guys. Kita sampai tahu nanti